Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat, alhamdulillah. Baik anak-anak, terlebih dahulu Bapak lihat kerapiannya dulu ini ya. Bajunya sudah dimasukin ke dalam? Sampah-sampahnya? Tolong, nak sampah diambil ya. Taruh di kotak sampah ya. Kotak sampahnya ada di situ, silakan. Oke, kalau siap Bapak absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya. Bapak absen. Kevin Maulana. Zaira. Yoga Prayodi. Ilham Maulana. Agung. Oke, baik. Hadir semua. Ya, alhamdulillah kita pada hari ini siswa anak-anak Bapak dapat hadir, dapat mengikuti pelajaran kita. Apa pelajaran kita nih? Ya, pendidikan agama Islam. Baik anak-anakku sekalian, kita menunjukkan kecintaan kita terhadap tanah air. Ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Ya, dengerin ya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Oke, silakan duduk. Baik, ya anak-anakku sekalian, ya sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, semoga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita berdoa. Doa ini dipimpin oleh anak kami Azam. Persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semua, sebelum kita memulai materi kita pada siang ini, mungkin masih ingat pelajaran yang kemarin, nak? Azam? Tentang moderasi beragama. Masih ingat moderasi beragama itu? Yaitu saling menghargai. Oke, terima kasih. Baik, anak-anakku sekalian, ya kita mulai materi kita yang judulnya adalah
Inspirasi Al-Quran, indahnya beragama secara moderat. Baik, anak-anakku semua, sebelum kita ini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang apa sih tujuan-tujuan kita, pembelajaran kita pada kesempatan siang ini. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama peserta didik membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah dan tajwid dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menghafal surah Al-Baqarah ayat 143. Yang ketiga, peserta didik memahami kandungan Al-Quran surah 183 dan hadis tentang moderasi beragama. Yang terakhir, peserta didik menghasilkan karya berupa pantun. Ya, nanti di sini anak-anak permasalahan kita akan membuat pantun, tapi pantunnya bukan tentang cinta, tapi tentang moderasi beragama. Baik, itu tujuan pertama, tujuan materi kita pada kesempatan ini. Baik anak-anakku sekalian, materi kita tentang moderasi beragama. Mungkin sedikit, apa sih moderasi kira-kira? Kevin, moderasi itu dalam ininya pertengahan, ya. Jadi kita tidak ada mandang suku. Ada suku Jawa, ada suku Rejang, ya. Jadi kita tidak ada memandang tentang suku. Baik anak-anak, silakan ditonton ini, ya. Nanti metode pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang PBL. Ya, kita pakai sistem PBL. Baik anak-anakku sekalian, silakan ditonton video ini. PAI kelas 8 bab 6. Silakan dicermati ya. Indahnya beragam secara moderat. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Kita mulai dengan hukum bacaan nun mati atau tanwin. Nun mati adalah huruf nun dengan harokat sukun. Nun mati tidak bisa dibunyikan kecuali diawali huruf lain. Tanwin itu adalah nun mati yang bertempat di akhir kata benda, yang terlihat apabila dibaca bersambung dengan huruf berikutnya dan hilang ketika dibaca wakof. Ada 4 hukum bacaan nih, bacaan dari nun mati atau tanwin. Yang pertama izhar, isgom, iqlab, dan ikhfa. Kita bahas satu persatu ya. Izhar itu berarti jelas, terang, dan tampak. Nun mati atau tanwin dibaca izhar apabila bertemu dengan huruf berikut ini, yaitu hamzah, ha, ain, ghain, ha, dan kha. Hukum bacaan ini biasa disebut juga izhar hafi. Idgham berarti memasukkan sesuatu pada sesuatu. Nun mati atau tanwin dibaca idgham apabila bertemu dengan huruf berikut ini, yaitu ya, nun, mim, waw, lam, dan ro. Idgham sendiri masih dibagi menjadi 3. Ada idgham bi gunnah, izhar filmi, dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah harus dibaca dengung apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf berikut ini dalam 2 kata, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Sedangkan dibaca izhar filmi, nun matinya harus dibaca terang apabila terjadi dalam satu kata. Kalau idgham bila gunnah dibaca tanpa dengung apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan lam dan ro. Kemudian iqlab, yaitu berarti mengubah sesuatu dari asalnya. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka nun mati atau tanwin tersebut berubah menjadi mim dengan disertai dengung. Kemudian ikhfa itu berarti menutupi atau menyembunyikan. Nah, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf di bawah ini, maka akan dibaca samar ya. Selanjutnya kita masuk ke hukum bacaan mim mati. Hukum bacaan mim mati itu dapat dibagi menjadi 3. Ada ikhfa syafawi, idgham mislain, dan izhar syafawi. Disebut ikhfa syafawi apabila ada huruf mim mati bertemu dengan huruf ba. Cara membaca mim mati tersebut disembunyikan dengan dibaca samar antara jelas dan berdengung.
Disebut idgham mislain apabila ada huruf mim mati bertemu dengan sesama huruf mim. Nah, cara bacanya, huruf mim pertama dimasukkan ke dalam huruf mim kedua. Kemudian kalau disebut dengan bacaan izhar syafawi, apabila ada huruf mim mati bertemu dengan huruf selain ba dan mim. Nah, cara bacanya, huruf mim mati dibaca jelas. Oke, sudah paham, sudah menyimak ya apa materi-materi kita pada pagi atau siang ini ya. Baik anak-anakku sekalian ya, kita sesuai dengan ini tadi ada beberapa hal yang perlu kita bahas ya dalam proyek permasalahan atau di materi kita ini. Sekarang Bapak bagikan kelompok ya. Untuk kelompok 1 ada sesuai dengan yang Bapak kirim di WA kemarin. Siapa? Kelompok 1? Zaira ya. Kelompok 2 ada Azam ya. Nanti gini nak ya. Bapak kasih LKPD-nya. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik ya. Ini ada karton. Tolong nanti ditulis kaligrafi untuk kelompok 1 Al-Baqarah ayat 143 nanti itu ditulis, nanti tempelkan di sini ya serta artinya. Dan yang kedua silakan buatkan pantun tentang moderasi beragama ya. Paham kelompok 1? Nah, ini ininya ya. Spidolnya ya. Ini kelompok 2 membahas tentang surat Qasas ayat 55 ya. Ya, ini kalau nanti selesai silakan digunting ya. Ya, lemnya nanti ini silakan dibuka surah Al-Qasas. Silakan nanti ya, lemnya kita bersama ya. Ya, nanti silakan di ayat dulu. Nanti kalau ada kesulitan ya sama-sama kita silakan. Ayat Al-Qur'annya kemana? Ayat Al-Qur'annya. Bikin dulu ayat Al-Qur'annya. Silakan ditulis dulu ayat Al-Qur'annya. Ya, jangan lupa Anda ya. Tulis nama kelompok. Kelompok 1 namanya siapa, kelompok 2 namanya siapa. Silakan. Ayatnya dulu sebelah sini. Mana ayat tadi? Kalau sudah ditulis, silakan digunting taruh sebelah sini ya. Ya, jangan lupa tulis. Nah, sudah tulis, sudah gunting, langsung gunting taruh sini ya. Digunting pantunnya satu-satu, taruh sini 1 2 3. Silakan. Nah, silakan ditempel, buka ini. Buka ini cepat. Mana pinjam lem sini dulu. Ya, langsung tempel, jangan lama-lama. Tempelkan ayatnya. Kalau sudah. Sudah, mana yang tadi? Al-Qur'annya mana? Al-Qur'annya. Silakan ditempel sini. Oke, lemnya mana? Udah? Nah, siko nak siko. Kepala tempel dikit. Udah tuh. Nah, udah. Pantun lagi. Pantun lah sini. Tempel itu. Nah, tulis ya, sudah. Pantunnya silakan ini. Coba dikit, coba dikit. Nama kelompoknya mana? Tulisnya nama kelompoknya. Nama kelompok. Tulis saja nama kelompok 1 Azam. Ini. Kelompok 2, Pak. Kelompok 2.
Oke, tempel. Nah, sudah. Oke. Oke, tempel sini. Oke. Oke, kelompok 1 sudah 2 sampai selesai, kelompok 2. Ya, kita dengar dulu presentasi dari sudah anak-anakku ya? Kaligrafinya sudah, pantunnya sudah. Ya, silakan untuk kelompok 1 menyampaikan aspirasinya. Silakan. Artinya, dan demikianlah kami menjadikan kamu, umat Islam, sebagai umat pertengahan, moderat, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Oke. Moderasi jiwa yang tenang, menerima perbedaan, toleransi tumbuh dalam dada, kerukunan hidup bersama selalu terjaga. Oke, itu pantunnya. Silakan duduk. Silakan dibaca apa arti pantun itu. Arti pantun. Moderasi jiwa yang tenang, menerima perbedaan dengan hati yang sanggup. Toleransi tumbuh dalam dada, kerukunan hidup bersama, selalu terjaga. Arti makna atau pantun yang kami buat adalah 1. Ketenangan jiwa, menerima perbedaan dengan sabar dan tidak emosional. 2. Toleransi, menghargai dan menghormati perbedaan. 3. Kerukunan, mengutamakan harmoni dan keselarasan dalam hidup bersama. 4. Kesanggupan, menerima perbedaan dengan hati yang terluka. Ya, itu ya. Silakan. Barangkali ada kelompok 2 mau bertanya dengan kelompok 1, kami persilakan. Apa isi kandungan utama surah Al-Baqarah ayat 143? Isi kandungan Al-Baqarah ayat 143. 1. Umat Islam sebagai umat moderat. 2. Tugas umat Islam sebagai saksi atas perbuatan manusia. 3. Rasulullah sebagai teladan dan saksi atas perbuatan umat Islam. 4. Pentingnya menepati posisi tengah dan tidak ekstrim. Oke. Ada lagi? Oke. Kalau sudah, kita kasih aplaus buat kelompok 1. Oke. Sekarang kelompok 2. Ya, kami persilakan. Sebelah. Surah Al-Qasas ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'ul lahwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Salamun alaikum la nabtagil jahilin. Artinya, dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak pantas, mereka berpaling dan padanya dan berkata, bagi kami amal kami dan bagi kamu amal kamu. Semoga keselamatan dilimpahkan atas kamu. Kami tidak ingin mencari teman dari orang-orang yang jahil. Oke. Silakan.
kelompok berdiri. Ya. Ya, dibaca. Asik kelompoknya. Oke, apa makna daripada mengajarkan kesabaran dengan hati yang terbuka. Kita berjalan bersama menuju keadilan. Oke, ya sudah. Untuk tajuk dalam kandungan surah Al-Qasas yaitu 1. Alif Lam Samsiah. Pada kata Al-Lazina, Alif Lam Samsiah dibaca sebagai satu huruf. 2. Tasdid. Pada kata Wa'ida tasdid pada huruf dal menunjukkan penekanan pada kata tersebut. Oke. Ada pertanyaan ini? Mungkin kelompok 2 selesai cukup? Ya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Apa isi kandungan surah Al-Qasas ayat 55? Ya, isi kandungannya. Silakan dibaca hasil diskusinya. Menghindari percakapan yang tidak berguna. 2. Mengajarkan untuk tidak terlibat dengan orang-orang yang tidak berakhlak baik. 3. Menekankan pentingnya memilih teman yang baik. 4. Mengajarkan untuk bersikap sabar dan tidak terpancing emosi. Oke. Mungkin cukup. Ada pertanyaan lagi kelompok 2? Kalau tidak, ya, saya kasih aplaus buat kelompok 2. Oke, anak-anakku sekalian, ya, diskusi sudah, ya. Mungkin hasil diskusi tadi Bapak lihat, alhamdulillah kaligrafinya bagus, pantun-pantunnya bagus, ya. Jadi sebagai rangkuman, ya, sebagai rangkuman materi kita pada hari ini, kira-kira ada yang bisa memberikan rangkumannya? Tunggu. Ya, mungkin ada yang ini yang bisa merangkum. Ya, silakan. Azam. Moderasi dalam Islam adalah jalan hidup yang seimbang, penuh rahmat dan kebaikan. Mari kita terus belajar, memahami dan menerapkan nilai-nilai moderasi dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Oke. Ya, intinya moderasi beragama. Ya, apa itu moderasi? Kita posisi moderasi itu adalah di pertengahan. Sekali lagi tidak ada membedakan antara suku, tidak ada membedakan di dalam kelas atau di sekolah ini tidak ada yang membedakan kawan untuk berteman. Jadi itu ya sebagai rangkumannya. Sekarang Bapak lihat ya dari secara pencapaian tadi materi yang sudah dicapai tadi ya untuk kelompok 1 ya sangat bagus sekali ya. Bapak kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik anak-anakku sekalian, materi sudah, kita diskusi sudah ya. Sampailah di penghujung materi kita pada hari ini ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelumnya Bapak akan memberikan tugas untuk minggu depan ya. Minggu depan silakan menghafal ayat Al-Baqarah ayat 143 ya. Minggu depan silakan anak-anak tampil. Mungkin itu saja ya materi kita pada hari ini. Kita tadi buka dengan membaca doa dan Bapak tutup acara materi kita pada siang ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan doa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.